Hai guys, selamat datang di channel YouTube Tahu Banyak. Banyak dari kita beranggapan bahwa kehidupan seorang bangsawan atau anggota kerajaan sangatlah enak dan menyenangkan ya. Namun, anggapan tersebut tak sepenuhnya benar loh. Banyak aturan yang harus dipatuhi, apalagi soal jodoh. Sebagai anak bangsawan atau anggota kerajaan, untuk soal pasangan pun tidak bisa sembarangan. Mereka sangat selektif. Banyaknya tuntutan terkait kriteria membuat calon pasangan anggota kerajaan merasa terbebani dan menyerah. Tapi, tidak semua kisah cinta rakyat biasa dengan anggota kerajaan berakhir menyedihkan. Ada beberapa anggota kerajaan yang rela melepaskan tahta dan gelar demi mengejar cintanya. Mereka lebih memilih menanggalkan itu demi bisa hidup bersama orang yang dicintainya. Siapa saja mereka? Berikut para bangsawan yang rela meninggalkan gelar dan tahta demi cinta. Putri Mako. Belum lama ini, media ramai memberitakan seorang putri kerajaan yang melepas status kebangsawanannya untuk menikah dengan rakyat biasa. Ya, nama putri tersebut adalah Putri Mako. Mako merupakan putri pertama dari 3 bersaudara, anak pangeran dari Akishino dan Putri Kiko. Sang ayah adalah anak kedua Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko. Putri Mako justru memilih melepas gelar kebangsawanannya demi menikah dengan pria biasa. Keputusan tersebut pun membuat publik menjadi terkejut. Dan beberapa warga Jepang ada yang menolak pernikahan Putri Mako dengan rakyat biasa. Siapa sih pria yang beruntung bisa merebut hati Tuan Putri? Pria itu bernama Kei Komuro yang merupakan teman kuliahnya dulu. Kei Komuro cukup terkenal di Jepang lantaran pernah tampil sebagai Prince of the Sea dalam sebuah iklan promosi kota Fujisawa. Setelah menikah, mereka dikabarkan akan pindah ke New York, tempat Komuro bekerja di kantor firma hukum. Keputusan seorang putri kerajaan Jepang melepas gelar dan tahta demi cinta bukan satu-satunya. Sebelumnya, seorang putri kerajaan bernama Putri Sayako melakukan hal serupa. Sayako adalah putri satu-satunya Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko. Ia merupakan anak ketiga setelah Pangeran Naruhito dan Pangeran Akishino. Sayako lebih memilih menanggalkan gelar bangsawannya demi menikah dengan seorang pria bernama Yoshiki Kuroda pada tahun 2005. Sang suami merupakan seorang perencana tata kota untuk pemerintah kota Tokyo yang juga merupakan kawan lama Pangeran Akishino. Dari hidup mewah di istana, Putri Sayako kini tinggal di apartemen di Tokyo. Sebelum menjalani kehidupannya sebagai orang biasa, Putri Sayako belajar menyetir mobil sampai belanja di pasar. Pangeran Harry. Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle, seorang artis Hollywood, juga salah satu contoh anggota kerajaan yang menikahi rakyat biasa. Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle sedikit berbeda dengan Putri Mako. Setelah menikah, Pangeran Harry beserta istri masih tinggal dalam lingkungan kerajaan. Status Harry masih tetap seorang bangsawan. Walaupun menikahi seorang pangeran, Meghan yang bukan berdarah biru tidak bisa mendapat gelar sebagai putri atau princess atau lady. Namun, menurut peraturan kerajaan, anak mereka masih berhak memperoleh gelar kerajaan, sama layaknya seperti anak dari Pangeran William. Pada tahun 2020, publik dikejutkan dengan pernyataan Pangeran Harry bahwa dirinya ingin mundur sebagai anggota keluarga kerajaan dan memulai kehidupan baru di negara asal Meghan, yaitu Amerika. Memang, beberapa tahun setelah menikah, terlihat keretakan hubungan Pangeran Harry dengan keluarga kerajaan. Hal ini diperparah oleh media Inggris yang selalu memberitakan hal negatif dan rasisme terhadap keluarganya. Kita semua tahu seperti apa media di Inggris. Mereka menghancurkan kejiwaan saya dan menurut saya ini benar-benar buruk, toksik. Apa yang saya lakukan adalah hal yang sudah sepantasnya dilakukan kepala keluarga manapun. Membawa keluarga saya keluar dari Inggris, kata Pangeran Harry. Selain itu, Harry juga menegaskan akan membiayai hidup sendiri dan bekerja untuk menjadi mandiri secara finansial dan tetap sepenuhnya mendukung Yang Mulia Ratu Inggris. Raja Edward ke-8.
Kisruh keluarga kerajaan Inggris soal jodoh pangeran bukan terjadi saat Pangeran Harry saja loh guys. Pada generasi kerajaan sebelumnya, terdapat cerita yang sama saat Raja Edward ke-8 memutuskan untuk turun tahta. Saat itu, Raja Edward belum genap setahun menyandang mahkota sebagai Raja Inggris. Hal ini dia lakukan demi cintanya kepada seorang perempuan bernama Wallis Simpson. Ia akhirnya menulis sepucuk surat dan menandatangani surat penyerahan tahtanya pada 10 Desember 1936, menyerahkan tahta ke adiknya yang bernama Raja George ke-6. Setelah tidak menjadi raja lagi, Edward mengikuti Wallis Simpson pindah ke Perancis. Tanggal 3 Juni 1937, Edward akhirnya menikahi kekasihnya, serta mendapatkan gelar Duke and Duchess of Windsor. Setelah menikah, pasangan ini dikabarkan hidup rukun, namun jauh dari istana karena kabarnya Ibu Edward masih tidak bisa menerima Wallis Simpson sebagai anggota keluarga. Edward wafat pada tahun 1972 dalam usia 77 tahun dan dimakamkan di pemakaman kerajaan Frogmore, Windsor. Sang istri, Wallis Simpson, menyusul suaminya 14 tahun kemudian dan dimakamkan berdampingan dengan Edward di pemakaman kerajaan. Kisah cinta Edward dan Wallis Simpson, selain romantis, ternyata juga mampu mengubah sejarah kerajaan Inggris. Kalau saat itu Edward tidak memutuskan untuk turun tahta, maka saat ini Ratu Elizabeth II tidak akan menjadi Ratu Inggris. Pangeran Philip. Pangeran Philip merupakan suami dari Ratu Elizabeth II yang memimpin kerajaan Inggris hingga saat ini. Lalu, apa hubungannya Pangeran Philip dengan para bangsawan yang rela meninggalkan tahtanya ya? Secara silsilah, Pangeran Philip merupakan pangeran Yunani dan Denmark. Kakeknya merupakan seorang raja Yunani, sementara kakek buyutnya adalah Raja Denmark. Sebelum akhirnya menikah dengan Putri Elizabeth, Philip pun meninggalkan gelar kerajaan Yunani dan Denmarknya. Ia harus merelakan tahta yang ia pegang di negaranya terdahulu sebagai pangeran dan dinaturalisasi menjadi warga Britania dengan mengambil marga Mountbatten. Awal mula perkenalan Pangeran Philip dengan Putri Elizabeth II pada tahun 1939 saat Raja George ke-6 dan Ratu Elizabeth mengunjungi Royal Naval College yaitu Greenwich, rumah peristirahatan bagi para pensiunan Angkatan Laut Kerajaan atau Royal Navy. Selama dalam perjalanan, Putri Elizabeth yang saat itu berusia 13 tahun menyukai Philip. Elizabeth dan Philip mulai bertukar surat yang kemudian berlanjut selama beberapa tahun berikutnya. Dan akhirnya, Pangeran Philip bertunangan dengan Elizabeth 10 Juli 1947. Keduanya pun akhirnya menikah pada 20 November 1947. Jika kamu mengetahui pengetahuan baru dari video ini, jangan lupa di-subscribe agar kanal YouTube ini bisa terus berkembang. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan video update terbaru dari kanal YouTube Tahu Banyak.